Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Bapak Suraji atau Cakji. Jenazah akan dikebumikan setelah sholat asar. Tanpa mereka sadari bahwa ritual yang Ferdi lakukan tadi bukan untuk mendatangkan uang, melainkan untuk mendatangkan arwah orang yang sudah meninggal. Dan ibunya berkata, dalam waktu tertentu ia mengigau dengan memanggil-manggil nama Cakji sambil berteriak bahwa dia sedang didatangi oleh sosok pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor. Kali ini gue mau bawain cerita tentang bantal mayit. Atau ini adalah sebuah gumpalan tanah yang biasa dipakai saat jenazah itu ditaruh di dalam liang lahat saat mau dikuburin. Biasanya itu jadiin pengganjel dari kepala pocongan jenazah. Nah, di cerita ini, bantal mayit itu menjadi penyebab dari teror pocong yang terjadi di dusun yang nggak bisa kita sebutin namanya. Dan teror ini lumayan membuat seluruh warga dusun ini ketakutan lah, sampai keluar malam aja nggak berani. Jadi nanti kalian tonton sampai habis videonya biar kalian tahu kenapa bantal mayit ini menyebabkan teror pocong di dusun tersebut. Dan sebelum gue masuk ke ceritanya, gue mau curhat sedikit nih. Kemarin banyak yang bilang banget nih, Bang Adit kok kurusan sih? Bang Adit kok kurusan nih? Kayak gini nih komen-komennya nih, kayak gini, dan kayak gini. Dan ya memang bener, gue udah turun beberapa kilo. Cuman kali ini gue bukan mau share ke kalian tentang cara diet nih. Tapi gue mau ngasih tau nih, kalau laki-laki itu juga butuh perawatan untuk kulitnya. Dan tadi, sebelum gue shoot, gue udah ngerawat nih kulit gue pakai produk dari Scarlett. Jadi tadi sebelum gue syuting, gue sempat pakai produk dari Scarlett dulu nih. Produk yang gue pakai ini adalah produk dari varian paket body care dari Scarlett. Ada body scrub, ada body lotion, dan juga ada shower scrub. Nah, yang sekarang mau gue tunjukin ke kalian adalah produk terbaru dari body care Scarlett, yaitu shower scrub dari Scarlett. Ada Charming, Freshy, dan juga Jolly. Jadi ini ada dua varian, yang mini dan yang full size. Jadi fungsi dari shower scrub ini sama dengan shower scrub Scarlett lainnya, yaitu berfungsi untuk mengangkat kotoran di kulit secara optimal karena mengandung butiran scrub yang halus dan tidak menyebabkan iritasi, dan juga untuk mengembalikan kelembapan serta mencerahkan kulit. Varian shower scrub ini udah bisa kalian order sejak 25 November 2021 kemarin. Jadi buat kalian yang mau order produk-produk dari Scarlett ini, kalian bisa langsung aja nih order di WhatsApp, Line, atau Shopee Mall-nya dari Scarlett. Semua linknya udah gua taruh di deskripsi. Dan satu lagi, semua varian shower scrub ini harganya cuma Rp75.000. Tunggu apa lagi? Nah, biarpun kita laki-laki, kita tetap juga wajib banget untuk merawat kulit kita supaya tetap sehat. Jadi perawatan kulit itu nggak cuma buat perempuan aja. Laki-laki pun juga harus ngerawat kulitnya biar tetap kinclong lah gitu. Yaudah, sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Waktu menjelang siang, Ferdi dan teman-temannya baru pulang dari sekolah. Seperti biasa, agenda mereka setelah berganti baju adalah bermain bersama-sama. Lokasi mereka bermain adalah berada di halaman rumah Pak Joko,
salah satu orang yang memiliki halaman rumah luas yang ada di dusun mereka. Saat mereka sudah berkumpul dan baru saja memulai permainan, tiba-tiba ada sebuah pengumuman dari pengeras suara masjid. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Bapak Suraji atau Cakji. Jenazah akan dikebumikan setelah sholat asar. Ferdi dan keempat temannya, Alif, Aldo, Ega, dan Tio, tampak menghentikan permainannya. Dan Ferdi pun mengajak mereka untuk ikut melihat penguburan almarhum Pak Suraji atau Cakji. Tanpa mereka sadari, ada satu niatan usil yang Ferdi simpan sendiri untuk dia laksanakan ketika di makam nanti. Asar telah selesai. Mereka sudah bersiap di depan masjid bersama warga yang lain. Sambil menunggu jenazah selesai disolatkan, Ferdi pun mulai membuka cerita. Kalian percaya gak kalau bantal mayat itu bisa datengin duit? Ya enggak lah, itu tahun berapa itu? Jadi begini, nanti gumpalan bulat tanah liat yang buat bantal mayatnya kita ambil. Nah, malam jam 8 kita kumpul di pos. Nanti aku mau coba ajaran dari guruku. Mereka tidak menjawab, juga tidak membantah. Rupanya ada rasa penasaran, sekaligus rasa gengsi karena tidak ingin dicap penakut oleh Ferdi. Setelah percakapan itu, jenazah sudah selesai disolatkan dan langsung diberangkatkan ke pemakaman. Mereka pun mengikuti iring-iringan menuju ke pemakaman. Sebelum jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat, Ferdi berpura-pura membantu proses pemakaman, mulai dari menurunkan jenazah ke liang lahat sampai menguburkannya. Saat akan menutup jenazah dengan dinding bambu, Ferdi mengambil buntalan tanah liat yang menjadi bantal mayitnya. Tanpa ada yang melihat, prosesi pemakaman pun berjalan seperti biasa. Barulah sepulang dari makam, dia tunjukkan pada teman-temannya bahwa dia berhasil mengambil bantal dari jenazah Cakji atau Pak Suraji. Kemudian Ferdi pun mengajak teman-temannya untuk berkumpul kembali nanti malam di pos ronda jam 8 malam. Mereka semua pun menyanggupi dan kemudian berpencar menuju rumah mereka masing-masing. Sepanjang perjalanan pulang, sebenarnya Ferdi ragu akan niatannya itu. Kok aku jadi takut sendiri gini ya? Batin Ferdi dalam hati. Namun sungguh rasa gengsinya saat itu terlampau lebih besar daripada rasa takut yang membayanginya. Sesampainya di rumah, dia letakkan bantal mayit tadi di bawah pohon nangka samping rumahnya Ferdi agar tidak terlalu mencolok. Tapi saat Ferdi mandi dan mencuci baju bekas masuk ke kuburan tadi, Ferdi mencium bau seperti pandan yang lumayan menyengat. Padahal ibu dan ayahnya tidak pernah menanam tumbuhan pandan di sekitar pekarangan rumahnya. Di saat Ferdi terdiam sejenak mencium bau pandan tersebut, mendadak pintu kamar mandi Ferdi digedor dari luar. Kalau mandi jangan lama-lama, sudah mau surup itu loh. Segera nak, sholat maghrib. Bu, jangan bikin aku kaget gitu, Bu.
Namun tak ada balasan suara dari arah luar kamar mandi. Tanpa pikir panjang, akhirnya segera dia selesaikan mencuci baju dan mandinya. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan maghrib berkumandang. Saat itu Ferdi lebih memilih untuk beribadah di rumah daripada di masjid. Padahal jarak antara rumah ke masjid itu cukup dekat. Karena setelah selesai sholat, Ferdi harus mempersiapkan dulu barang-barang yang akan dia bawa ke pos nanti malam. Barang seperti dedupaan, minyak serimpi, dan batok kelapa sudah tersiap di bawah tempat tidur Ferdi. Bagi yang penasaran, mengapa Ferdi memiliki barang-barang seperti itu? Itu semua karena Ferdi mengikuti salah satu perguruan bela diri dari desa seberang. Yang mana dalam proses pendewasaan diri nantinya, Ferdi baru sadar bahwa hal yang dia lakukan saat itu benar-benar sudah menjadi perbuatan yang salah di mata agama. Setelah barang-barang yang akan dibawa ke pos dirasa cukup, Ferdi langsung menuju dapur untuk makan malam. Di sini, dia kembali mencium bau aroma pandan. Kali ini lebih menyengat dari sebelumnya. Namun, dia yakinkan diri dengan prasangka, mungkin saja tetangganya ada yang sedang memasak pandan, sehingga aromanya sampai ke rumahnya. Ketika sudah mendekati jam 8 malam, Ferdi pamit kepada ibunya bahwa dia akan pulang lebih larut karena akan ikut bergadang di pos ronda. Ibunya hanya berpesan jangan pulang terlalu larut karena ibunya takut bila harus di rumah sendirian setelah ada tetangganya yang meninggal dunia. Mengingat bapaknya Ferdi juga pasti ikut tahlil dan juga begadang di rumah almarhum Cak Ji. Agar ibunya tidak rewel, Ferdi iakan saja ucapan dari beliau. Setelah itu, Ferdi berjalan menuju ke arah pohon nangka tadi. Dia cek bantalan lemah mayit tadi. Dan di situ, Ferdi kembali mencium ada sedikit aroma pandan di sekitar bantal mayit itu. Dia mencoba nih cium gumpalan bulat dari tanah liat itu. Tapi nggak berbau sama sekali. Hanya bau tanah biasa yang tercium dari buntalan itu. Sebenarnya Ferdi lumayan merinding pada waktu itu. Namun karena ada misi yang harus dia lakukan, maka hal-hal tersebut dia anggap sebagai angin lalu saja. Malam itu nampak berbeda. Hawanya sangat dingin dan mencekam. Sangat jarang sekali nih ada aktivitas orang di luar rumah, walaupun tahlilan Cak Ji itu sudah selesai. Memang, dusun tempat Ferdi tinggal, ini jarak rumah antara tetangga itu berbeda-beda. Ada yang dekat satu rumah dengan yang lainnya. Ada pula yang dipisahkan oleh perkebunan. Pos rondanya sendiri berada sedikit berdampingan dengan gapura dusun. Di belakangnya terdapat deretan pohon bambu yang rindang. Sedangkan di depannya adalah kebun warga yang biasanya digarap oleh almarhum Cak Ji. Almarhum memang selain menjadi tukang beca, beliau juga bekerja serabutan. Salah satunya adalah dengan menggarap kebun dan memperbaiki atap rumah tetangga yang bocor. Almarhum juga dikenal memiliki kepribadian yang baik di mata Ferdi dan masyarakat luas. Sayang, kebaikan almarhum tercoreng oleh ulah usil Ferdi dan kawan-kawannya. Pos ronda sudah dekat. Terlihat di sana ada Ega, Aldo, Alif, dan Tio sudah duduk bersila di pos. Sesampainya di pos, Ega dan Aldo yang sedari awal memang tidak setuju dengan hal yang Ferdi lakukan, mereka hanya diam saja. Mungkin mereka merasa ngeri bila nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untungnya untuk mengusir hawa dingin dan rasa tegang malam itu, teman-temannya ini membawa beberapa cemilan dan juga kartu remi. Ya, sekedar menghabiskan waktu biar nanti proses ritualnya
bisa dilakukan agak malam lagi. Singkat cerita, Ferdi mulai menyalakan dupa. Semerbak wanginya benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Lalu dia bakar batok kelapa yang sudah disirami dengan minyak serimpi dan kemudian dibacakan mantra-mantra. Suasana pun menjadi hening. Angin seperti enggan untuk sekedar lewat berhembus dan jangkrik pun seperti tak berani bersuara. Ketika api dari batok tiba-tiba membesar, saat itulah Ferdi melempar bantal mayat itu ke tengahnya. Percaya atau tidak, setelah api membakar gumpalan tanah liat tersebut, tiba-tiba aromanya berubah menjadi bau pandan yang sangat menyengat. Mereka berempat menyaksikan di mana kobaran api tadi tiba-tiba langsung mati dan hanya menyisakan asap yang masih berbau pandan. Kita udah selesai, jadi kita tinggal tunggu aja. Untuk mencarikan suasana pun akhirnya mereka bermain kartu remi sambil memakan kacang dan gorengan yang dibawa oleh Tio. Saat sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang. Hembusan itu membuat pohon bambu yang ada di belakang pos menghasilkan suara dejitan yang lumayan bikin merinding. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada suara burung dares yang memekakan telinga. Aldo, Ega, Tio, dan Alif hanya terdiam sambil sesekali terdengar mereka sedang berdoa. Agar menenangkan hati mereka, Ferdi akhirnya menyuruh mereka semua saling bergandengan tangan sembari terus melafalkan doa-doa. Puncaknya adalah ketika dari atap pos ronda yang masih terbuat dari seng, tiba-tiba seperti ada barang besar yang jatuh menimpa tepat di atas atap seng itu. Alif saat itu langsung menjerit kaget. Mungkin nyalinya juga sudah luntur saat itu. Ferdi dengan cekatan lari dan menengok ke arah atap pos ronda. Dan ternyata di situ nggak ada apa-apa. Ega, Aldo, Alif, dan Tio juga ikut lompat keluar pos dan melihat ke arah atas. Mereka yang masih terkejut dan sedikit diliputi rasa takut juga terheran-heran. Barang sebesar apa yang barusan jatuh sehingga menimbulkan suara hingga begitu keras. Agar suasana tidak terlalu tegang, akhirnya Ferdi mengajak mereka main kartu remi lagi. Sebenarnya mereka semua sudah ingin pulang karena jam sudah menunjukkan jam 12:30 dini hari. Namun saat itu Ferdi terus melarang mereka. Dia beralasan nih bahwa sebentar lagi mereka akan segera dapat uang banyak. Mereka sebenarnya mulai tidak percaya nih kepada Ferdi. Namun karena sudah terlanjur ikut, mereka sepertinya terpaksa ikut menunggu hasil yang Ferdi janjikan itu. Tanpa mereka sadari bahwa ritual yang Ferdi lakukan tadi bukan untuk mendatangkan uang, melainkan untuk mendatangkan arwah orang yang sudah meninggal. Mereka melanjutkan bermain remi dan terlihat suasana sudah mulai cair. Sampai ketika saat mereka sedang asik-asiknya bermain, salah satu kartu Tio jatuh melewati sela-sela dari lantai pos ronda. Karena waktu itu dia bilang yang jatuh adalah kartu as, maka ia pun turun dari pos ronda untuk mencari kartu kemenangannya itu. Saat ia menyalakan senter dan hendak mencari kartu, ia melihat seperti ada kain putih yang membentuk seperti raga manusia berada di bawah pos ronda. Dia berusaha nih meyakinkan penglihatannya itu. Ia pun menyorot kain itu dari kiri ke kanan.
Dan saat senternya itu menyorot ke arah kanan, Tio melihat dengan jelas wajah dari pemilik kain tersebut. Ji. Mereka semua yang ada di atas pos langsung turun dan memperhatikan kolong dari pos itu. Dengan keadaan yang sama, mereka semua dapat melihat sosok pocong yang menyerupai almarhum Cak Ji berada tepat di bawah lantai pos ronda. Mereka semua langsung berteriak histeris dan lari tunggang langgang meninggalkan area pos ronda. Mereka semua lari pulang menyebar ke rumah mereka masing-masing. Sesampainya di rumah, Ferdi langsung membasuh kaki dan tangannya, kemudian langsung masuk menuju kamar ibunya. Beliau yang tahu biasanya Ferdi kalau tidur itu sendirian, menanyakan kenapa dia tiba-tiba tidur di kamar ibunya. Di situ Ferdi cuma menjawab dengan gelengan kepala saja. Dalam ketakutannya, Ferdi hanya bisa menutupi wajahnya dengan bantal. Bayangan wajah dari sosok tersebut sungguh benar-benar di luar dugaannya Ferdi. Esok paginya Ferdi bangun dalam keadaan badan sakit semua. Mungkin dia rasa ini efek dari ritualnya tadi malam. Setelah sarapan, Ferdi pun pergi ke rumah Ega. Namun ketika sampai sana, rumahnya masih ditutup. Akhirnya Ferdi pun langsung menuju ke rumah Aldo. Ternyata, kata bapaknya, ia sedang mengantar ibunya ke pasar. Akhirnya Ferdi pun melanjutkan perjalanannya ke rumah Alif. Sesampainya di rumah Alif ini berkata nih, bahwa setelah melihat pocong yang mirip dengan Cak Ji itu, ia semalam tidak bisa tidur sama sekali. Bahkan saking takutnya, ia pindah tidur di kamar kakaknya. Halah penakut, gitu aja pindah tempat tidur. Ferdi sendiri memang suka nih ngompor-ngomporin teman-temannya ini, biar dia kelihatan sedikit lebih jago dan lebih pemberani. Padahal mah aslinya sama saja. Setelah itu Ferdi mengajak Alif untuk pergi ke rumah Tio. Dan sesampainya di sana, ibunya bercerita bahwa Tio sedang sakit demam tinggi. Dan ibunya berkata, dalam waktu tertentu ia mengigau dengan memanggil-manggil nama Cak Ji sambil berteriak bahwa dia sedang didatangi oleh sosok pocong. Ibunya Tio bertanya, sebenarnya tadi malam itu ada apa? Kok bisa sampai Tio seperti itu? Ferdi dan Alif pun langsung saling pandang. Namun agar tak terkena omelan oleh ibunya Tio, Ferdi pun menjawab bahwa memang semalam mereka di pos ronda hanya berkumpul-kumpul biasa. Cuma waktu Tio hendak mengambil kartu yang jatuh di bawah pos, ia melihat ada sosok pocong yang wajahnya mirip dengan almarhum Cak Ji. Alif pun mengiyakan cerita itu tanpa memberitahu bahwa mereka semalam telah melakukan ritual. Di situ ibunya Tio cuma bisa menghela nafas panjang. Setelah dari rumah Tio, Ferdi pamit kepada Alif karena dia mau menuju ke rumah guru bela dirinya. Akhirnya mereka pun berpisah di persimpangan dusun. Singkat cerita, Ferdi sampailah di rumah gurunya. Ferdi menceritakan kejadian tadi malam beserta proses ritualnya. Raut muka gurunya tampak merah padam, namun beliau tidak sampai emosi. Beliau hanya menghela nafas panjang, menyalakan sebatang rokok, kemudian menghisapnya dalam-dalam. Ini juga salahku, karena aku yang memberitahumu tentang ilmu itu. Yang sudah, biarlah. Kita tunggu sampai 7 harinya. Setelah itu, kita selesaikan semuanya. Sekarang, pulanglah. Beritahu keluarga dan teman-temanmu
Jangan sampai keluar rumah di atas jam 9 malam. Ferdi mengangguk tanda paham apa yang beliau pesankan. Setelah salim, Ferdi langsung pamit kepada gurunya. Tak lupa, saat Ferdi dalam perjalanan pulang, ia sempatkan mampir ke rumah teman-temannya lagi untuk menyampaikan pesan dari gurunya tadi. Walaupun orang tua mereka nampak aneh dan heran, namun Ferdi meyakinkan mereka bahwa dalam 7 hari ke depan akan ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Setelah itu Ferdi pulang ke rumahnya. Di sana ibu dan bapaknya sudah menunggu Ferdi. Setelah Ferdi ceritakan semua runtutan kejadian semalam, sudah pasti Ferdi mendapatkan amukan besar dari bapak dan juga ibunya. Bahkan satu tamparan keras mendarat di pipinya. Ferdi menerima perlakuan bapaknya itu dan merasa pantas mendapatkan tamparan atas kebodohannya itu. Ferdi hanya berkata bahwa gurunya akan membantu setelah lewat acara 7 hari tahlilan dari almarhum Cak Ji. Selesaikanlah apa yang sudah kamu mulai. Ketika semua sudah selesai, keluar dari perguruanmu itu. Ferdi cuma bisa mengangguk, dan kejadian ini benar-benar mengubah seluruh hidup Ferdi. Siang berganti sore, sore berganti malam, hingga tiba saatnya acara tahlil di rumah almarhum Cak Ji. Ferdi ikut tahlil malam itu sebagai salah satu cara penebusan dosanya untuk almarhum Cak Ji karena sudah berbuat tidak benar. Di sana juga ada ayah dari Ega, Aldo dan juga Tio. Mata mereka menatap tajam ke arah Ferdi. Mungkin mereka sudah tahu cerita yang sebenarnya yang mereka lakukan pada malam itu. Sepanjang tahlil Ferdi banyak menunduk karena terus-menerus dilihati oleh ayah dari teman-temannya itu. Dan setelah tahlil selesai, Ferdi pun langsung pamit pulang duluan. Setelah sampai rumah, Ferdi menceritakan pesan gurunya kepada bapaknya bahwa jangan sampai ada yang keluar rumah. Mula-mula bapaknya Ferdi ini tidak percaya dengan omongan Ferdi. Namun cerita yang berkembang di keesokan harinya seketika merubah suasana dusun tempat tinggal Ferdi dalam semalam saja. Dua korban teror pertama adalah seorang pedagang tahu tek dan seorang warga yang jaga ronda. Kita mulai dulu dari pedagang tahu tek dulu ya. Di dusun Ferdi memang ada penjual sate dan tahu tek yang kadang lewat pada malam hari. Jamnya pun ini nggak menentu kadang jam 8, kadang jam 9. Bahkan pernah sampai jam 11 malam. Waktu itu sudah jam 11 malam, tukang tahu tek itu mendorong gerobaknya sambil memukulkan sendok ke wadah kerupuk yang terbuat dari seng, sehingga menimbulkan bunyi. Saat melewati pos ronda, pedagang itu melihat ada satu orang yang sedang duduk di dalam pos ronda. Saat dia tepat berada di depan pos ronda, orang tersebut tiba-tiba langsung memesan 2 porsi tahu tek. Orang tersebut berpesan bahwa tahu teknya itu tidak dibungkus, melainkan dimakan di situ saja. Selesai tahu tek itu dibuat dan dihidangkan, menurut kesaksian pedagang tahu tek itu, orang tersebut makan tahu tek itu dengan sangat pelan-pelan sekali. Akhirnya sambil menunggu orang tersebut selesai makan, pedagang tahu tek itu pun mencari kesibukan lain dengan berbasa-basi memeriksa kompor yang ada di gerobaknya itu. Tapi saat pedagang itu hendak menutup kompornya,
orang yang membeli tadi pun langsung berucap kepadanya, "Pak, sampun." Ketika ia berdiri dan melihat ke arah pos, dia melihat sosok pocong sedang membelakangi dirinya duduk di dalam pos ronda itu. Di dekat sosok itu ada 2 piring yang sudah bersih dengan ada 2 lembar uang 5 ribuan di atas piring itu. Pedagang tahu tek tersebut langsung memalingkan pandangannya, kemudian perlahan mendorong gerobaknya sambil berucap, "Uangnya sampean bawa saja, Pak." Sambil terus mendorong gerobaknya menjauh dari pos ronda. Setelah agak jauh, barulah ia berlari sambil mendorong gerobaknya dengan cepat dan terburu-buru. Itu dari sisi pedagang tahu tek. Sekarang dari sisi orang yang mau jaga ronda yang kita sebut saja namanya dengan sebutan Maskis. Maskis ini sebetulnya dapat giliran jaga ronda bersama dengan ayahnya Tio. Namun karena ayahnya Tio ini sudah Ferdi beritahu tentang pesan dari gurunya itu, maka beliau memang sengaja tidak keluar rumah malam itu. Apesnya, Maskis tidak diberitahu oleh ayahnya Tio, sehingga malam itu ia dengan santainya berjalan ke arah pos ronda. Maskis sendiri sedari awal sudah curiga nih dengan keadaan dusun yang tidak seperti biasanya. Malam itu terasa sangat mencekam sekali, padahal masih jam 9:30 malam. Sambil leyeh-leyeh dan merokok di pos ronda, tiba-tiba Maskis mencium semerbak bau pandan yang sangat menyengat. Memang di kebun depan pos ronda juga terdapat tanaman pandan, namun tentu baunya tidak sampai menyengat seperti itu. Maskis mulai merinding nih. Ditambah lagi ayahnya Tio tidak kunjung datang. Dan tiba-tiba dalam kegelisahannya ia dikejutkan dengan suara benda jatuh dari atas pos ronda. Maskis bangkit. Ia melihat dan mencari barang sebesar apa yang jatuh di atas pos ronda. Sampai ketika ia melihat area bawah pos ronda. Maskis melihat sama persis apa yang Tio lihat pada waktu malam kemarin. Yaitu Maskis melihat sosok pocong dengan wajah menyerupai Cak Ji. Dan sosok pocong itu sempat berucap kepada Maskis, "Kis, bataku mana, Kis?" Hari-hari terus berlalu. Teror pocong yang menyerupai sosok Cak Ji kian meresahkan warga. Isu terbaru saat itu mengatakan bahwa sosok pocong tersebut pulang ke rumah almarhum dan menampakkan wujudnya di depan istri dan anak-anaknya sambil menangis, meminta bantalnya untuk dikembalikan. Ferdi ingat hari itu adalah hari ke-6 acara tahlilan Cak Ji. Seperti biasa, setelah tahlil suasana dusun menjadi sangat sepi dan mencekam. Ferdi sedang berada di kamar malam itu, dan entah mengapa Ferdi belum juga bisa tidur malam itu. Padahal tadi sore Ferdi sempat bermain sepak bola di lapangan bersama teman-teman yang lain. Harusnya dengan keadaan capek Ferdi ini mudah untuk tidur, tapi tidak dengan malam itu. Sampai ketika Ferdi melihat jam dinding, ternyata sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Saat itu sebenarnya Ferdi sedang haus, namun ada rasa enggan untuk keluar dari kamarnya dan mengambil minum di dapur.
Sampai tiba-tiba suasana kamar menjadi sangat hening. Hanya menyisakan suara detik dari jam dinding yang ada di kamar Ferdi. Dan entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul bau pandan yang sangat menyengat lagi. Ferdi hafal betul dengan bau itu. Bau kemunculan dari sosok pocong Cak Ji. Ferdi langsung menutupi dirinya dengan selimut sambil banyak-banyak beristighfar. Namun tiba-tiba Ferdi mendengar jendela kamarnya seperti terbuka sendiri. Ferdi kaget bukan main. Saking kagetnya dan takutnya, sampai-sampai mata Ferdi seketika mengeluarkan air mata, alias Ferdi menangis saat itu. Ferdi memberanikan diri untuk melihat ke arah jendela. Apakah benar jendelanya itu benar-benar terbuka? Dan benar saja, jendelanya memang terbuka lebar. Namun bukan itu saja, melainkan ada hal lain yang sampai saat ini akan dia ingat sepanjang hidupnya. Ya, sosok pocong Cak Ji sudah berdiri tepat di luar jendela kamar Ferdi. Dia berdiri tegak, kainnya kotor kumal, baunya menyeruak aroma pandan yang kadang diselingi aroma bangkai. Wajahnya hitam, sorot matanya memerah, seakan ada rasa amarah yang begitu besar kepada Ferdi. Kembalikan dataku. Iya Cak Ji, besok saya kembalikan. Esok paginya setelah sarapan, Ferdi izin kepada orang tuanya untuk pergi menemui gurunya. Karena nanti malam merupakan 7 hari kematian almarhum Cak Ji. Sesampainya di tempat gurunya, beliau rupanya sudah mempersiapkan segala hal untuk ritual nanti malam. Kamu waktu itu melakukan ritualnya di mana? Kita ngelakuinya di pos ronda, Mbah. Ya sudah. Nanti setelah tahlil, saya ke sana. Dan ini harus dikerjakan oleh 2 orang, saya dan kamu. Orang lain tidak boleh ikut. Sudah, sekarang pulanglah. Waktu berlalu, acara tahlil sudah selesai. Setelah pamitan kepada orang tuanya, Ferdi berangkat menuju ke pos ronda. Dan ternyata di sana gurunya Ferdi sudah menunggu di pos ronda. Gurunya Ferdi langsung mengeluarkan barang-barang yang diperlukan untuk ritual malam itu. Kemudian gurunya menanyakan media apa saja yang Ferdi pakai waktu itu. Setelah Ferdi mengatakan semuanya ke beliau, dia langsung disuruh mencari batok kelapa yang Ferdi gunakan waktu itu untuk membakar bantalan mayit Cak Ji. Dan untungnya, batok itu masih berada di sebelah pos ronda. Dan setelah ketemu, gurunya langsung memulai ritualnya. Ia berdoa, mulutnya berkomat-kamit, keringat bercucuran dari keningnya. Padahal malam itu udaranya cukup dingin. Bukan dingin karena hawa, melainkan dingin karena ada energi gaib yang cukup besar di sekitar mereka berdua. Hingga tiba-tiba tercium bau pandan yang sangat menyengat. Ferdi ketakutan dan langsung memegangi gurunya. Ferdi yang semalam habis melihat sosok tersebut hanya bisa gemetaran saat mencium bau itu lagi. Di sela-sela ritual itu, tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang. Bau pandan semakin menyengat. Ferdi tidak lagi berani untuk sekedar mengintip jalannya ritual. Dia terus memejamkan matanya. Sampai akhirnya terdengar seperti ada suara ledakan
dari arah depan pos. Gurunya langsung berhenti berdoa nih, dan Ferdi pun mencoba melihat ke arah suara ledakan itu. Di situ terlihat kelapa yang waktu itu digunakan Ferdi untuk ritual itu mengeluarkan asap, dan Ferdi melihat seperti ada bayangan putih melesat naik kemudian menghilang dari batok kelapa tersebut. Gurunya yang dari wajahnya nampak kecapean dengan nafas seperti orang habis lari maraton berkata bahwa ritual telah selesai. Dan setelah minum segelas air putih, beliau berkata, Alhamdulillah, atas izin Allah, terornya selesai. Besok, kita harus ke makam Cakji. Malam harinya Ferdi bermimpi melihat sosok almarhum Cakji. Namun kali ini beliau berwujud seperti manusia biasa, bukan berupa sosok pocong. Beliau hanya diam nih, memandangi Ferdi dari kejauhan. Dalam mimpinya, Ferdi menangis dan meminta maaf atas kelakuannya itu. Namun beliau hanya diam kemudian perlahan menghilang dari pandangan Ferdi. Ketika bangun, Ferdi kaget karena tiba-tiba bantal mayit yang waktu itu sudah ada di bawah kasur tempat Ferdi tidur. Tanpa berpikir panjang, Ferdi langsung menuju ke rumah gurunya dan bersamanya mereka berdua langsung pergi menuju ke makam Cakji. Di sana mereka berdoa dan meminta maaf atas semua perbuatan Ferdi. Saat akan selesai berdoa, gurunya menyuruh Ferdi untuk menyerahkan gumpalan tanah yang menjadi bantal mayat itu. Dan di luar nalar, gurunya mendorong buntalan tanah itu menembus ke dalam makam, tepat di nisan yang menjadi tanda kepala dari jenazah Cakji, tanpa menggali makam tersebut sedikit pun. Ferdi yang menyaksikan peristiwa itu tercengang bukan main. Namun gurunya hanya berkata bahwa semua itu atas izin dari Allah. Selesai itu gurunya menyuruh Ferdi untuk pulang, dan sesampainya di rumah Ferdi berkata kepada bapak dan ibunya bahwa semua ini sudah selesai. Sore setelah sholat asar, Ferdi bersama ibu dan bapaknya pergi ke rumah almarhum Cakji. Ferdi meminta maaf atas semua yang terjadi terhadap jasad almarhum Cakji, di mana dari perbuatannya itu teror pocong yang menyerupai sosok Cakji jadi bergentayangan di dusun itu. Pihak keluarga tampak kecewa karena semasa hidupnya Cakji sangat baik kepada Ferdi. Namun karena Ferdi saat itu berkata bahwa semua ini sudah berakhir dan Ferdi pun menyesali setiap perbuatannya, akhirnya pihak keluarga mengikhlaskan semuanya. Justru semenjak kejadian itu, hubungan Ferdi dengan keluarga almarhum Cakji terjalin semakin erat, sedangkan hubungan Ferdi dengan teman-temannya malah sebaliknya. Mereka seperti acuh tak acuh selepas peristiwa itu. Bahkan Tio kini sudah tidak lagi mau menyapa atau membalas sapaan Ferdi ketika mereka berpapasan atau sedang dalam acara yang sama. Memang terkadang rasa penasaran manusia melebihi batas kemampuan dari manusia itu sendiri. Sehingga dari rasa penasaran itu timbullah berbagai macam hal yang tidak terduga, yang beberapa di antaranya bisa mengubah kehidupan seseorang untuk selamanya. Oke, itu tadi cerita yang berjudul Bantal Mayit. Gimana nih menurut kalian cerita yang tadi gue bawain? Kalau menurut gue ya, ini cerita creepy banget.
Dan setelah gue baca cerita ini, ternyata gue baru tahu nih, kalau bantal yang dipakai buat bantal yang biasa dipakai di pocong tuh, pocongan jenazah saat dikuburin, itu bisa ngasilin uang atau bisa dijadiin buat media ritual mendapatkan uang. Gue baru tahu nih pas baca cerita ini. Mungkin kalian yang punya komentar lain tentang bantal mayit itu boleh komentar di bawah. Mungkin di desa kalian itu ada urban legend yang berkaitan sama bantal mayit itu yang berbeda atau yang sama, kalian boleh komen di bawah. Karena gue bener-bener nih baru dengar kalau bantalan itu bisa dijadiin media untuk mendapatkan uang. Kalau itu bener sih kacau juga ya. Ini kasihan jenazah-jenazah kan kalau ditidurin kan posisinya kan miring. Dan emang batu-batu itu, bukan batu ya, tanah liat gumpalan itu emang dipakai untuk penyangga kepalanya. Malah diambil untuk dijadiin ritual mendapatkan uang. Dan akhirnya berakhir menjadi teror. Teror pocong Cak Ji. Dan kemungkinan ini kejadiannya sih di daerah Jawa Timur ya. Karena biasanya yang ngomong Cak itu orang Jawa Timur. Dan mungkin yang nonton ini ada orang Jawa Timur bisa memvalidasi itu ya kan. Ya udahlah, mungkin video malam ini gue rasa cukup. Dan hikmah yang bisa kita petik dari video ini ya, jangan bikin yang aneh-aneh lah. Jangan ngide lah. Ngelakuin hal-hal yang gak masuk akal. Jadi yang normal-normal aja, kalau kalian pengen duit ya kerja. Nggak usah ngelakuin hal-hal yang seperti itu. Yaudah, gua rasa malam ini cukup. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan thank you banget untuk Scarlett yang udah mempercayakan produknya dipajang di video Lentera Malam. Semoga kedepannya kita bisa kerjasama lagi. Dan gua Adit dari Lentera Malam, izin pamit. Bye.